materi. Yang ketiga, skripsi. Menurut Wikipedia, skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian mahasiswa strata 1 atau S1 yang membahas fenomena atau permasalahan tertentu dengan menggunakan kaidah yang berlaku. Penekanan isi dari skripsi terletak pada orisinalitas. Skripsi menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa untuk meraih gelar sarjana setelah melalui ujian di depan dosen penguji. Menulis atau menyusun skripsi bukanlah hal yang mudah, di mana memerlukan penelitian serta pengetahuan teknis dalam proses pembuatannya. Selanjutnya yang keempat, work paper. Work paper dalam bahasa Indonesia artinya kertas kerja. Merupakan jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam. Biasanya, work paper berisi catatan-catatan auditor, berisi prosedur audit yang digunakan, metode ujian dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuat berdasar audit. 5. Paper. Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang ditulis berdasar data serta argumen yang tingkat kevalidannya kuat. Paper juga biasa disebut sebagai ringkasan dari penelitian yang telah dibuat. Tidak banyak perbedaan antara paper dengan makalah, hanya sistematika penulisannya dan pembahasannya yang berbeda. Pembahasannya lebih singkat karena hanya terfokus pada analisis masalahnya saja. Selanjutnya, tesis. Tesis kurang lebih serupa dengan skripsi pada mahasiswa strata 1, tetapi tesis menganalisis topik yang lebih kompleks sehingga esensi ilmiahnya lebih kuat dan lebih kompleks jika dibandingkan dengan skripsi. Tesis dibuat sebagai syarat kelulusan untuk meraih gelar magister atau master yang ditempuh oleh mahasiswa pasca sarjana atau S2. Selanjutnya, disertasi. Setingkat lebih tinggi dari tesis, ada yang biasa disebut dengan disertasi. Karena tingkatnya lebih tinggi, disertasi digunakan sebagai syarat kelulusan untuk meraih gelar doktor bagi mahasiswa program studi strata 3 atau S3. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Pertama, reproduktif, artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif